Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, antara lain nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat badan, sehingga kita masih bisa berkumpul di masjid yang insyaallah diberkahinya ini. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perkenanlah kami untuk menyampaikan suatu hadis dari Rasulullah SAW yang berjudul "Jadikan hati kita putih bagaikan batu kualang". Rasulullah SAW bersabda yang artinya, fitnah-fitnah itu akan dihadapkan kepada hati seperti tikar, satu serat. Hati mana saja yang menyerap fitnah itu, maka satu noda hitam tertempel dalam hatinya. Dan hati mana saja yang tidak menerimanya, akan tertitiklah pada hati itu satu titik putih, sehingga jadilah hati itu dua macam, putih seperti batu kualang, sehingga fitnah apapun tidak akan membahayakannya selama ada langit dan bumi. Sementara hati lainnya berwarna hitam legam seperti teko terbalik, tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran selain hawa nafsu yang diserapnya. Hadis riwayat Muslim. Manusia yang mempunyai hati nurani tidak akan pernah lepas dari ujian. Hati manusia akan selalu menemui fitnah dan cobaan. Hati yang buruk akan mudah menerima keburukan, sedang hati yang bersih akan berusaha kuat untuk menolaknya. Hati kita adalah sumber keimanan dan cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita, sehingga tidak mudah terperosok dan teruntuk ke dalam gelimang dosa kehidupan dunia. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya, siapakah yang paling utama? Beliau menjawab, setiap orang yang bersih hatinya dan benar ucapannya. Para sahabat berkata, orang yang benar ucapannya telah kami pahami maksudnya. Lantas, apakah yang dimaksud dengan orang yang bersih hatinya? Rasulullah menjawab, dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah, yang suci hatinya, tidak ada dosa dan kedurhakaan di dalamnya, serta tidak ada pula dendam dan hasad. Hadis riwayat Ibnu Majah. Langkah yang tepat untuk menjaga dan mengobati hati antara lain: 1. Melepaskan diri dari segala bentuk ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. 2. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Memperbanyak membaca kitab suci Al-Qur'an. Jangan sampai hari-hari kita terlewatkan tanpa membaca dan memahami kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. 4. Memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, agar kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati dan pikiran lebih tenang dan terkontrol. 5. Seringlah untuk mengingat kematian, karena dengan itu kita menjadi sadar bahwa dunia ini benar-benar fana. Hidup di dunia tidaklah lama, hanyalah untuk mencari bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala semata. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada hatiku dan bersihkanlah hatiku, karena Engkaulah sebaik-baik zat yang bisa membersihkannya. Allahumma amin. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita akhiri, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakal syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para muslim, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus Wompes dan umat muslim dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.